Ada rumor katanya beberapa pengusaha skincare di Indonesia tuh diduga ngelakuin tindakan pencucian uang lah. Karena ya kata orang sih bisnisnya kayak nggak make sense aja, bisa cepet banget gitu untungnya atau sesukses itu. Hola netizen yang tercinta, akhir-akhir ini marak isu pencucian uang yang dilakukan oleh banyak pemilik produk kecantikan. Tidak terkecuali owner Daviana Skincare. Banyak netizen yang terhormat yang menuding jika owner Daviana Skincare juga melakukan pencucian uang karena beberapa alasan. Alasan tersebut dikarenakan owner Daviana Skincare yang bernama Melvina Husyanti tersebut kerap membuat konten pamer kekayaan. Ia juga seringkali memamerkan aktivitas sehari-hari yang terkesan pamer seperti membeli barang-barang mewah, memberi bonus karyawan, hingga traveling bersama semua karyawannya. Tidak mau dituduh melakukan pencucian uang, Melvina akhirnya membuat sebuah video yang diposting di akun TikTok pribadinya. Dalam video tersebut, ia merekam kegiatannya mulai dari bangun tidur, olahraga, hingga pamer banyak paket pesanan customer. Kemudian, ia mulai membersihkan kamar, mulai dari tempat tidur, tempat skincare, dan seisi kamar. Melvina pun langsung menuju kolam renang dan berolahraga di sana. Setelah olahraga, ia pun langsung mandi dan bergegas menuju kantor skincare yang terletak di samping rumahnya. Tidak lupa, ia juga memperlihatkan kesibukan puluhan karyawannya yang sedang mengemas pesanan customer. Ada ribuan bahkan ratusan ribu paket memenuhi seluruh ruangan kantor Daviana Skincare yang diperlihatkan untuk membuktikan bahwa selama ini ia murni berjualan bukan pencucian uang. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kalian kan banyak banget nih yang nanya ke gue pendapat gue tentang owner skincare lokal yang pada kaya-kaya, dan juga menurut gue gimana sih caranya bisa jadi kaya begitu gitu kan, say? Terus kan maksud kalian juga yang kayaknya cepet gitu kan. Pendapat gue gimana? Ya pendapat gue ya biasa aja, duit-duit mereka kagak ada ngaruhnya buat gue juga. Gue masih berpendapat gue gimana, say? Tapi kalau misalnya lu tanya gimana sih Ci kok bisa kayak begitu, bisa cepet banget gitu ya, maksudnya selama beberapa tahun tau-tau udah bat kayak banget gitu ya. Nah kalau misalnya soal itu, gue sampai sekarang dari dulu bisnis apa segala macem, gue jujur juga kagak paham sih bagaimana caranya gitu loh. Malah justru gue pengen tanya kalau misalnya lo orang ada yang tahu gitu caranya gimana, kasih tahu gue, karena gue juga pengen gitu cepet kaya, say. Maksud gue belum nemu gitu loh, saya hitung-hitungannya. Tapi ya bukannya gue mau julid atau gimana ya, cuman gue pengen kalau misalnya bisa tahu gimana caranya gitu, dia mau kasih bocorannya ke gue pengen siapin ke gue mau kaya, saya mau lah. Tuh lu lihat tuh, ya jidat gue lagi kering banget, tapi bagian jidat doang lagi ngelupas. Kenapa ya? Padahal nggak gue apa-apain, nggak pakai apa-apa. Tuh lihat kan, yang lainnya nggak, jidat kelupas. Ya gue dandan begini aja, say. Kalau mau pergi keluar hari-hari gitu. Terus gue juga sebenarnya tuh ya, say, banyak yang ngajakin gue buat bikin brand skincare gitu. Cuman ya gue malas aja gitu ngerjainnya, dan gue tuh tahu banget biaya marketing expensesnya tuh gede banget gitu ya buat skincare, especially skincare lokal Indonesia gitu, say. Jadi ya kalau misalnya kalian tahu gitu caraannya gitu ya, atau apa gitu ya, gue pengen juga sih, say. Gue udah selama ini udah belajar pesugihan segala macam, kagak kaya, gue bingung kagak cepet kaya, belum masuk gitu ke hitung-hitungan gue gimana caranya gitu, sugih aja gue belum kaya. Oke, ini kan lagi rame ya soal owner yang kaya-kaya ini ya. Aku mau kasih perspektif dari aku. Disclaimer di sini, aku bukan mau bahas skincare-nya bagus atau enggak, selagi itu BPOM ya udah sih dari aku. Tapi kita mau kayak ngomongin terkait apakah logis kekayaan para brand owner ini. Dari aku pribadi, aku tim yang beneran percaya kalau mereka semua ini beneran kaya, di luar dari praduga-praduga negatif di kolom komentarnya terkait money laundry dan lain-lain lah. Kenapa? Karena pangsa pasar skincare itu memang sebesar itu, tapi memang tidak semua pemakai skincare itu teredukasi dengan baik. Ada yang nge-stitch, mana? Aku nggak pernah lihat skincare-nya di TikTok, nggak pernah lihat skincare-nya di e-commerce atau di promosi online manapun, karena memang mereka mainnya nggak di situ, teman-teman. Aku tahu beberapa brand dari ibu-ibu tadi itu, ada yang memang dari beberapa daerah di Indonesia. Mereka emang mainnya lokal, mainnya di daerah-daerah gitu. Dan kamu kalau bisa kebayang, itu pangsa pasarnya gede banget, itu menghasilkan uang banget. Sebagai contoh, aku
aku berasal dari Lampung, dari daerah yang sangat marginal. Itu di daerah aku tuh nggak tahu something and pure apple skin itu nggak tahu. Mereka tuh taunya tambah beauty, skincare cantik. Itu yang mereka tahu, skincare set gitu. Atau nggak sekalian big brand yang banyak di Indomaret kayak Wardah, kayak Garnier. Nah itu mereka tahu tuh. Dan model marketing mereka ini memang bukan yang kayak ngendorse orang di TikTok, promosi di TikTok, promosi di Instagram. Enggak, mereka ini yang MLM, door to door, ke sekolah yang ibu-ibu gitu. Dan kalau kamu kebayang orang-orang marginal, ibu-ibu kayak gini, mereka ini meskipun edukasi skincare-nya kurang, edukasi kosmetiknya kurang, tapi buying power-nya itu sangat-sangat tinggi. Itu mereka rela spend ratusan sampai jutaan itu buat beli skincare. Kamu tahu kan kalau skincare set gitu yang sampai 500.000, 600.000, itu kebayang kan? Tahu kan? Aku nggak bakal sebut brandnya. Lihat satu brand owner ini megang satu kabupaten, satu provinsi aja sekian persen dari pangsa pasarnya. Itu cuannya banyak banget cuannya. Nah orang-orang yang jadi target pasar mereka ini nggak butuh tuh nice 5%, 10% tuh mereka nggak mikirin itu. Mereka tuh mikirnya butuhnya krim yang dioles jadi putih. Itu yang mereka butuhkan. Jadi kalau ngomongin kualitas, apakah mereka akan repeat order? Nah itu another question. Yang penting pertama beli dulu, keracunan dulu, beli dulu. Jadi kalau aku sih emang beneran percaya ya kalau brand-brand owner ini bisa sekaya itu dalam waktu yang singkat, karena emang di daerah itu potensi marketnya itu sebesar itu dengan biaya marketing itu yang lebih minim gitu dibanding marketing online. Cuma apakah model bisnisnya ini sustainable? Ya, that's another question. Tapi memang dalam waktu singkat itu menurutku masih cukup logis dan bisa sekaya itu. Gue tuh waktu lihat VT ini ya sebenarnya tertarik karena ada rumor katanya beberapa pengusaha skincare di Indonesia tuh diduga ngelakuin tindakan pencucian uang lah, atau terlibat pencucian uang lebih tepatnya. Karena ya kata orang sih bisnisnya kayak nggak make sense aja, bisa cepet banget gitu untungnya atau sesukses itu dan segala macam. Sebenarnya gak ada yang salah juga kalau misalkan lo punya usaha yang untung cepet, tapi gue bisa yakin banyak orang-orang yang kayak kurang percaya aja gitu dengan narasi atau story-nya dibanding sama beberapa perusahaan-perusahaan, let's say perusahaan skincare yang udah lama di Indonesia gitu ya, kayak Wardah atau kayak perusahaan kosmetik serupa kayak Mustika Ratu, Martilar dan sebagainya, yang dibangun itu bisa sampai puluhan tahun untuk bisa lebih sustainable sampai sekarang. Yang jadi pertanyaan gue adalah sebenarnya bisnis skincare ini tuh sebegitu cuannya nggak sih? Gue nggak tahu sebenarnya tuh biasa. Sekarang gue juga nggak berkecimpung di situ. Cuman gue ngambil salah satu contoh perusahaan yang udah terdaftar di IHSG dan punya laporan keuangan yang bisa lo lihat dan itu udah publik, udah terbuka dan udah diaudit. Gue ngambil contoh salah satunya adalah Mustika Ratu. Mungkin nggak mirip-mirip kayak skincare yang lo pikir, tapi dia adalah perusahaan kosmetik yang gue rasa bisa dijadiin benchmark. Jadi pas gue lihat laporan keuangannya di kuartal 1 atau di 3 bulan pertama di tahun 2023, itu tuh sekitar pendapatan kotornya ya, itu sekitar 75 miliar. Dan setelah dikurangi beban penjualan, beban usaha dan segala macam, laba usahanya itu sekitar 3 miliar lah. Itu selama 3 bulan pertama, alias sebulannya ya 1 miliar. Dan dengan perusahaan yang tingkat distribusi levelnya udah seperti itu, lalu produk knowledge-nya juga udah banyak banget orang yang tahu, dan sebegitu besarnya lah ya, kapitalisasi pasarnya itu sekitar 500 miliar kalau di saham IHSG-nya, itu menghasilkan revenue seperti itu. Nah gue nggak tahu nih kalau perusahaan-perusahaan skincare yang usianya masih di bawah 5 tahun gitu ya, yang baru rilis 2018 sekarang atau misalkan 2020 dan segala macem tuh, pendapatannya sebesar apa sih gitu. Kenapa nggak itu yang lu tunjukin ke masyarakat gitu ya? Mungkin nggak perlu laporan keuangan yang diaudit deh, laporan keuangan aja at least biar kita tahu. Atau misalkan setoran pajak lo gitu ya, yang dari usaha deh, pajak usaha gitu, yang biar kita tahu lah, bisa kita nerka. Karena sebenarnya kalau misalkan lo nunjukin, nih lo usaha gue laku dengan segini banyak, nih lo rumah mewah gue yang didapat dari usaha ini, itu tuh nggak nunjukin atau nggak bikin orang percaya gitu. Malah makin aneh. Justru malah yang sebenarnya yang bisa bikin orang jadi lebih percaya adalah dengan lo tunjukin, nih lo flow kerjaan gue, usaha dari gue bangun skincare, terus misalkan ini lo pendapatan yang gue dapat, nih lo pajak yang gue setorin ke negara dan sebagainya. Jadi gue nggak tahu sih sebenarnya ini pencucian uang atau enggak, tapi gue bisa bilang kalau ada orang yang bilang mereka punya pendapatan sampai 1 miliar per bulan dari usaha skincare ya, gue bisa assure lo hampir bisa ngalahin Mustika Ratu sih yang udah sebesar itu. Coba deh dipikirin lagi. Si Agnes aja yang udah kaya masih bingung, apalagi gue yang masih kayak cere gini, nggak ngerti juga gue. Sebenarnya gue nggak mikirin banget sih itu orang duitnya dari mana. Yang gue takutin nih orang-orang FOMO. Orang Indonesia ini pada FOMO. Wah, ngeliat owner skincare cepet banget kayaknya. Mereka tabungan seumur hidup dipakai buat bikin brand skincare. Soalnya gue udah ditawarin beberapa kali, 2 kali sih
nggak banyak-banyak banget buat bikin brand skincare sendiri. Itu dua-duanya gue tolak karena ya gue ngerasa belum siap untuk menjadi brand owner ya. Karena buat bikin brand gue harus mikirin formulasinya, gue harus mikirin gimana produknya itu bisa unik, buat marketingnya dan lain-lain, dan itu butuh duit banyak. Nggak bisa gue cuman kayak produksi blast jual pakai mulut gue sendiri. Berarti Bang Ojan nggak tahu nih kalau di sana tuh kita produksi udah murah loh, cuman sekian puluh juta udah dapat sekian ribu paket. Tahu Neng, yang kayak gitu malah bikin bingung. Produknya sama brand lain. Apa yang mau lu tonjolin dari produk lu? Gimmick doang? Kan nggak mungkin. Sustain nggak tuh produk kalau cuma pakai gimmick pun butuh duit. Terus gimana kalau itu produk dari pabrik ternyata nggak bagus dan nggak works? Apakah orang akan repeat order? Mungkin kalau ada komen yang jelek gitu gue bilang, produk dari Ojan Glowing ini pasti cocok asalkan kamu konsultasi dan mau berproses di Ojan Glowing, lu tau kan? Gue sembaring belajar sama 3 temen gue yang jadi founder brand. Finally Found You punyanya Raja, terus Everybody punyanya Keke, terus Chromes ini punyanya Fernando. Bikin brand itu nggak segampang kita boker. Fernando ini buat ngeluarin satu serum ini bolak-balik ganti sampel. Keke belajar formulasiin oil-oilan kayak gini, dia kosmetik formulator aja puyeng. Raja bikin nih Finally Found You berkali-kali tanya sana sini, bikin sampel ini itu segala macam. Tidak semudah itu kawan-kawan. Jadi ya bikin skincare itu ada banyak stepnya, dan semua stepnya itu nggak selalu gratis. Ada yang step-stepnya itu berbayar kalau lu nggak ngerti, dan ada stepnya walaupun lu udah ngerti lu emang juga harus bayar gitu. Pokoknya ribet deh, jangan sampai lu ngeluarin duit puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Produknya nyampe di rumah lu bingung gimana mau jualinnya. Nanti tiba-tiba buka di kamera, aku jual ini guys, yang nggak ada yang beli gimana? Yang nonton di TikTok cuma 2 orang gimana? Jangan ya, harus diperhitungkan matang-matang kalau lu mau bikin brand itu.